warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasabella Eviliana dari kelas PGMI 02 Angkatan 2019. Ini 19-20-20-10-45 mata kuliah praktik penelitian, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Muhammad Afandi MPDI. Baik, di sini saya akan memaparkan penjelasan mengenai artikel yang telah saya buat pada MK ini, yang dimana judul artikelnya berjudul Peran Guru dalam Melatih Kemampuan Pengembangan Keterampilan Membaca dan Menulis, terutama penggunaan bahasa Indonesia untuk peserta didik kelas 1 di MI Qurania 8 Palembang. Pada bagian abstrak dijelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengetahui peran guru dalam melatih kemampuan membaca dan menulis peserta didik. Yang kedua, faktor pendukung dan penghambat kemampuan peserta didik dalam membaca dan menulis. Yang ketiga, bagaimana strategi peran guru dalam melatih kemampuan pengembangan keterampilan membaca dan menulis peserta didik di MI Qurania 8. Selain itu, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan juga penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana metodenya itu kualitatif deskriptif. Kata kunci pada abstrak ini yaitu peran guru, kemampuan pengembangan, keterampilan membaca dan menulis, serta penggunaan bahasa Indonesia. Selanjutnya pada bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini dijelaskan bahwa dunia pendidikan, guru merupakan sosok peran utama yang mendidik para peserta didiknya di lingkungan sekolah. Guru juga memberikan ilmu yang bermanfaat dalam ruang lingkup sekolah, baik itu akhlak, budi pekerti, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 tentang guru dan dosen bahwasanya pengertian guru adalah pendidik profesional dengan tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dalam pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah atas. Sebagai tenaga pendidik, guru selalu dituntut untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat bagi peserta didiknya. Jadi, guru itu berperan untuk memberikan ilmu yang bermanfaat serta memfasilitasi segala sesuatu yang ia berikan kepada peserta didiknya dalam lingkungan sekolah. Membaca dan menulis adalah salah satu aspek yang terutama dalam dunia pendidikan, di mana dengan adanya keterampilan membaca, menulis, seseorang dapat mengerti berbagai macam informasi yang terkandung dalam tulisan secara benar dan baik. Dengan adanya keterampilan membaca, kita dapat mengetahui apa saja yang terkandung di dalam tulisan. Dan dengan adanya keterampilan menulis, kita juga menjadi seseorang yang dapat menghasilkan suatu karya, baik itu karya ilmiah maupun non-ilmiah. Pada kegiatan menulis juga, seseorang harus mampu mengerti dan memahami kosakata terlebih dahulu pada setiap bacaan atau penulisan, baik itu tanda baca dan sebagainya. Dari penjelasan tadi dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan ini membahas mengenai permasalahan yang telah peneliti rancang, yaitu mengenai peran guru dalam melatih kemampuan keterampilan pengembangan membaca dan menulis siswa di MI Qurania 8 Palembang, yang dimana lokasi MI ini berada di Jalan Muhajirin, Lorong Pakjo, Palembang. Penelitian ini dilakukan dengan harapan peneliti dapat mengetahui peranan dari guru di MI Qurania 8 ini dalam membantu siswa-siswinya membaca dan menulis dengan cara atau strategi yang guru tersebut gunakan. Selanjutnya pada bagian metode penelitian. Pada bagian metode ini, peneliti menggunakan
metode kualitatif atau kualitatif deskriptif. Menurut Sugiono, metode deskriptif kualitatif ialah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci teknik dalam pengumpulan penelitian. Metode penelitian deskriptif kualitatif difokuskan pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara pengamatan atau observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen sebagai data informasinya. Dipilihnya metode ini karena sebagai salah satu gambaran penulisan untuk memperoleh informasi peran guru dalam melatih kemampuan pengembangan keterampilan membaca dan menulis siswa di MI Qur'aniyah 8, terutama untuk kelas 1. Selanjutnya ke bagian hasil dan pembahasan, di mana hasil dan pembahasan ini peneliti menuliskan penjelasan yang pertama, peran guru dalam melatih kemampuan membaca dan menulis peserta didik di MI Qur'aniyah 8 untuk kelas 1. Peran guru memiliki macam-macam peranan dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya, di mana peran guru yang pertama itu sebagai pendidik dan pengajar, yang kedua sebagai mediator atau sumber belajar dan fasilitator, yang ketiga guru sebagai model dan teladan bagi peserta didiknya. Selain itu, guru sebagai motivator, guru sebagai pembimbing dan evaluator. Pada hakikatnya, peran guru sebagai pendidik atau pengajar adalah satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan. Selain itu, sebagai agen untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang sesuai dengan mata pelajaran yang telah guru ajarkan. Jika dilihat, penelitian ini dilakukan di MI Qur'aniyah 8 pada tanggal 6 Juni 2022, di mana penelitian ini dilakukan di hari Senin, yaitu peneliti meneliti kelas 1, terutama di kelas 1C. Penelitian ini terlaksana dengan baik karena peneliti telah mengobservasi secara langsung penelitiannya di MI Qur'aniyah 8. Yang kedua, faktor pendukung dan penghambat kemampuan membaca dan menulis siswa di MI Qur'aniyah 8 Palembang. Untuk faktor pendorong dari peran guru dalam melatih kemampuan membaca dan menulis peserta didiknya di MI Qur'aniyah 8 ini, yang pertama ada bagaimana sistem pengajaran guru yang diajarkan di MI Qur'aniyah 8. Yang kedua, memperhatikan daya otak atau kemampuan dari peserta didik yang ada di MI Qur'aniyah 8. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang tidak jenuh. Pada sistem pembelajaran yang ada di MI Qur'aniyah 8 ini, wali kelas kelas 1, terutama di kelas 1C, melaksanakan pembelajaran yang cukup menarik, di mana siswa tidak hanya dituntut untuk selalu belajar, tetapi siswa juga atau peserta didik dilakukan dengan berkreasi seperti menggambar atau bernyanyi untuk merefreshingkan otak dari peserta didik. Berikut ini adalah hasil pengamatan dari hal apa saja yang menjadi kesulitan dalam belajar menulis di MI Qur'aniyah 8. Yang pertama, menulis dengan tangan atau menulis permulaan sejak dini di awal sekolah. Yang kedua, mengeja. Yang ketiga, menulis ekspresif. Selain itu, adapun kelebihan dan kekurangan dalam kesulitan belajar melatih kemampuan membaca dan menulis peserta didik di MI Qur'aniyah 8. Berikut ini adalah kelebihan dari membaca dari peserta didik di MI Qur'aniyah 8. Di mana kelebihan dari kegiatan membaca yaitu meningkatkan kecerdasan peserta didik, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi,
menumbuhkan rasa empati, mengurangi stres. Selain itu, adapun kelemahan dalam membaca. Yang pertama, peserta didik memiliki kekurangan dalam penglihatan, di mana peserta didik kelas 1C di MI Qurania 8 ini ada yang memiliki mata minus atau rabun jauh. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kata-kata yang menjadi huruf. Yang ketiga, peserta didik kekurangan dalam memori visual. Yang keempat, peserta didik memiliki kekurangan dalam melakukan diskriminasi auditoris. Yang kelima, peserta didik tidak mampu memahami simbol-simbol bunyi seperti not balok, dan angka, not huruf. Yang keenam, kurang mampu mengintegrasikan penglihatan dan pendengaran dalam mempelajari asosiasi simbol-simbol. Adapun kelemahan yang ditemukan peneliti dalam kesulitan membaca di kelas 1C MI Qurania 8 ini, di mana yang pertama, 1. Peserta didik masih sulit memahami arahan dari guru. Yang kedua, peserta didik malas untuk membaca buku terlebih dahulu. Yang ketiga, peserta didik masih kurang pemahaman terhadap bahasa Indonesia, seperti penggunaan bahasa Indonesia baik itu menjadi baik, atau kata pergi diucapkan dengan kata pergi. Dan selanjutnya ada tingkat kecerdasan peserta didik yang berbeda-beda. Yang kelima, peserta didik belum mampu menerima kritikan atau nasihat dari guru. Selanjutnya, di dalam hasil dan pembahasan ini ada strategi guru dalam melatih kemampuan dan pengembangan keterampilan membaca dan menulis peserta didik di MI Qurania 8 untuk kelas 1. Dalam pembahasan ini ditemukan bahwa peserta didik di kelas 1C itu belum sepenuhnya bisa membaca dan menulis. Terutama ada juga peserta didik yang memiliki kekurangan atau disebut disabilitas. Dan strategi guru dalam meningkatkan kegiatan membaca dan menulis itu dilakukan dengan cara mendikte. Dan bagian terakhir dalam artikel ini yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari hasil penelitian ini pada artikel ilmiah yang saya buat, yaitu dengan adanya peranan guru mampu terus untuk melatih keterampilan membaca dan menulis dari peserta didiknya dalam mahir untuk kegiatan terampil membaca dan menulis. Peserta didik juga terlatih untuk menumbuhkan keterampilan menulis yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Dengan adanya kegiatan membaca dan menulis dapat membuat siswa itu menjadi lebih baik dalam kegiatan belajarnya, terutama jika ia telah pandai atau mahir, ia bisa juga menjadi seorang penulis yang hebat. Jadi dalam kesimpulan ini, peran guru dalam melatih kemampuan pengembangan keterampilan membaca dan menulis siswa di MI Qurania 8 Palembang, di mana penelitian ini dilakukan di kelas 1C, yang dimana wali kelasnya adalah Ibu DRA Adawiyah SPD. Ditemukan masih banyak kekurangan dalam mengajarkan siswa, dan baik itu melatih membaca dan menulis, terutama penggunaan bahasa Indonesia yang dilakukan oleh peserta didik di kelas 1C. Dan juga peran guru yang dilaksanakan oleh wali kelas tersebut juga masih dirasa kurang, karena hasil dengan tujuan yang telah ditetapkan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan atau ditentukan oleh guru tersebut. Sekian dari pemaparan artikel yang telah saya buat ini. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.